Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnya masih semangat yang di daerah sana ya, daerah sini nih, daerah Tekong ya, wah, harus kompak nih, gitu. Bareng-bareng monggo sebentar lagi berbuka, kita keluarkan semangatnya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari yang cerah, titik-titik hujan sedikit, ya, menambah kenikmatan menjelang berbuka. Sungguh senang bermuajah saling bertemu di Masjid Baitur Rahman ini, dan salawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah menggambarkan bagaimana makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia itu begitu sempurna, begitu luar biasa penciptaannya. Dan hari ini, sore hari ini, kita akan membahas bersama-sama, bahasa anak mudanya ngobrol bareng, tentang ma'rifatul insan. Ma'rifatul niku napa? Mengenali, ma'rifah, mengenali. Insan itu manusia. Jadi mengenali manusia. Nek bahasa Inggrisnya itu emen wangun UNI. Siapa diri kita? Mengenali siapa diri kita. Pun kenal nggih Bu nggih? Sinten Bu? Mengenali diri. Niki dalam rangkanya bukan mengenali nama nggih, tetapi mengenali asal usul. Bagaimana kemudian Allah menciptakan sesosok makhluk manusia yang sedari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW beserta umat. Nah, mereka barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenali Tuhan. Dan fitrah hati seorang manusia itu selalu ingin dekat dengan Tuhan. Sore hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan membedah manusia, tapi ini bukan dokter bedah. Membedah asal usulipun, awalipun itu seperti apa dan mengapa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Sehingga setelah kita mengenali betul perspektif Islam, versinya Allah itu menciptakan manusia itu seperti apa toh? Untuk apa toh? Sembari kita mengingat kembali bahwa ternyata seperti ini toh hakikatnya manusia. Sebagaimana saya punya adik binaan saya itu bisa menghasilkan sebuah formula, di mana kalau formula ini diteteskan di tanaman itu bisa tambah subur, daunnya lebat, buahnya lebat. Dia mengetahui formula itu, isinya nopo mawon, Pak, bahan-bahannya, dan dia tahu bagaimana membuatnya. Sama, Allah itu, kalau kita analogikan sederhana, Allah itu mengetahui betul apa yang diciptakannya, yaitu satu di antaranya manusia, tahu betul apa saja yang ada di dalamnya, dan tahu betul bagaimana cara kemudian agar makhluk yang bernama manusia ini bisa tumbuh kembang baik, hatinya tenang bahagia, pikirannya cemerlang hingga akhir masa tuanya, sampai kemudian Allah berikan jalan
yang semudah-mudahnya, selurus-lurusnya, agar makhluk yang bernama manusia ini bisa menemukan jalannya kembali bertemu dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya manusia itu bukan penduduk asli bumi. Ibu, ya. Karena sesungguhnya manusia itu bukan penduduk asli bumi, tetapi penduduk asli surga. Nanti kita akan sampai ke sana. Mulai dari bahan dasar itu yang nggak kue gitu ya. Bahan dasar bahasanya. Jadi ternyata manusia itu berbahan dasar apa Bu? Pak? Napa? Tubuh badan manusia ini ada napa mawon? Nah, apa namanya? Napa Pak? Wonten airnya terus? Oh, tulang daging nggih. Napa malih? Galung. Napa malih Pak? Nggih. Meripat, mata, ada apa lagi? Jadi, gimana? Jadi nanti ada bentuk dasarnya dan ada, kalau saya bahasakan ini isinya. Bentuk dasarnya itu apa? Di Quran surat As-Sajdah ayat 7 itu yang memerintah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kita terbuat dari tanah. Yang dimulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam dan jadi Hawa. Yang kemudian dia menciptakan keturunan-keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Yang kemudian darinya lah turun temurun beranak pinak manusia, kemudian lahir berkembang biaknya seperti itu. Dan kita mengetahui bahwa wujudnya saja, apakah wujud bentuknya saja sudah cukup? Cukup tangan, kaki, mata, rambut, hidung, telinga, mulut? Cukup? Belum. Ternyata harus ada listriknya biar hidup. Oke? Laptop itu sudah ada laptopnya, sudah ada layarnya, sudah ada speakernya, sudah ada softwarenya. Tapi apakah bisa hidup kalau tanpa listrik? Belum bisa. Berarti listriknya apa? Ruhnya. Ruhnya kemudian ditiupkan di rahim ibunya masing-masing di usia berapa? Oke, mabani masya Allah ya. Niki ketoke jamaah pun sering pengawasan niki ketoke Mas. Apil banget soalnya. Ya, alhamdulillah. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptanya ke dalam tubuh manusia dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Jadi nanti itulah yang kemudian menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati itu kemudian berfungsi hidup. Nah, inilah yang kemudian ternyata ada dua hal secara garis besar manusia itu diciptakan secara fisiknya ada dan ruhnya ada. Kalau ruhnya kemudian dijabut kembali ke pemiliknya, fisiknya apakah berfungsi? Boten. Akhirnya mati kembali. Dan ruh inilah yang kemudian menjadi penyambung antara makhluk dengan kholiknya. Ruh inilah yang kemudian kayak listrik tadi nih, kayak gadget HP kita ini kalau dicolok listrik baru kemudian ngecas. Kemudian ngecas. Akhirnya apa? Baterainya full lagi. Tetapi kalau kemudian sudah dicolok, pun dicolok, tapi kok nggak naik, kenapa? Baterainya kok nggak penuh-penuh, itu karena apa Pak Bu? Kabelnya ternyata
ning tengah-tengah orang nyambung, wis rusak. Padahal apik nih, kabel apik, ternyata ning tengah-tengah wonten sing pedes sithik. Marake mboten listriknya mboten masuk ten. Itu sama halnya dengan orang sholat, orang baca Quran, pun sujud, tapi Allahu Akbar. Duh, mau lali ya. Burung tak jikuk murane. Niku sing marake kemudian listriknya mboten nyambung, ruhe mboten kecas. Jadi yang menyambungkan ruh dengan apa namanya masuk dengan koleknya itu ruh berarti yang khusyuk ketika beribadah. Dan disitulah letaknya keimanan. Karena sebelum di alam rahim itu ada kita di alam apa Bu? Pak? Sebelum ditiupkan di alam rahim, posisinya ruhnya itu di mana? Di alam roh. Nah, terus ternyata ada alam roh Pak. Sebelum ditiupkan di alam rahim di perut ibunya masing-masing. Seperti di Quran surat napa nggih? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim. Sesungguhnya semua ciptaan itu bertemu dengan Allah dan sudah bersaksi. Qalu bala syahidna. Kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Jadi sesungguhnya setiap roh itu sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Sudah bertauhid, sudah Islam duluan. Sebelum ditiupkan di rahim ibunya masing-masing. Sehingga yang menyebabkan agamanya lain-lain itu adalah orang tuanya. Tetapi sesungguhnya rohnya itu sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nah, kemudian next. Kemudian Allah berikan manusia itu 3 potensi. Ada akliyah, akalnya, ada ruhiyah, dan ada jasadiahnya. Ini harus seimbang, harus tawazun. Ada yang akalnya pinter, tapi ruhiyahnya kering, alhasil jadi koruptor. Nah, seneng ngaku sih, karena apa ruhiyahnya tidak dicas, jiwanya rusak, keluar dari fitrah Islam. Sombongnya orang elok-elok. Kemudian ini ketiga hal ini kita perlu coba seimbangkan, karena ini potensi yang kemudian Allah hadirkan di setiap makhluknya yang bernama manusia. Nah, di akhirnya menikah di surat An-Nahl dijelaskan bahwa dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dialah yang memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Terus ternyata sik marake pinter menika, akalnya berkembang itu pintu masuknya dari penglihatan, pendengaran, dan hati nurani. Ternyata apa-apa yang dilihat, apa-apa yang didengar, apa-apa yang dirasakan itu mempengaruhi akal. Kalau inputannya baik, bagus dari orang tuanya, si anak bakal bagus. Jadi akalnya bertumbuh kembang baik sesuai dengan fitrah al-Islam. Tetapi kalau potensi yang namanya penglihatan, pendengaran, dan hati ini dirusak sejak dini, maka akalnya juga ma'udzubillah dosa. Contohipun napa Bapak yang merusak penglihatan, pendengaran, dan hati nurani hari ini itu napa? Contohipun HP nggih Pak nggih. Sepakat nggih Pak nggih? Alhamdulillah nek kemudian kesadaran kita hari ini sudah menyepakati hal itu. Karena di gadget di HP menika ini tidak ada saringannya. Muncul misal ten
Facebook dan Instagram napa malih nek anak-anak muda hari ini wonten TikTok nika gambar maupun video itu mboten saged kita saring kathah aurat yang terbuka, banyak hal yang kemudian merusak penglihatan. Sehingga akalnya berkata bahwa oh seperti itu baik-baik saja. Padahal itu nggak baik-baik saja. Bahkan hari ini perkataan-perkataan yang didengar anak-anak muda hari ini seolah-olah, mohon maaf, seolah-olah, napa nggih, napa nggih bahasa yang mudah ini, memudah-mudahkan hal yang sebenarnya jorok tetapi seolah-olah dibikin yang biasa-biasa saja. Ini ada anak muda nggak di sini ya, remaja-remaja ini? Apa niki mantan adik-adik niki nggih? Mantan adik-adik sedanten niki. Alhamdulillah. Nggih. Dan mantan adik-adik. Ini kok bahasa-bahasa anak muda hari ini itu napa nggih? Rusak Bapak Ibu. Nyerempet-rempet tapi sebenarnya itu rusak kotor. Nek biasane ngapunten biasane misuhe anjing ngoten sakniki bahasane diperhalus. Anjir. No, dadi njir njir aneh-aneh. Dan itu menjadi napa? Celetukan-celetukan yang seolah-olah itu baik-baik saja. Gitu. Dan banyak bahasa-bahasa lain yang seolah-olah itu tidak jadi masalah bahkan terkesan lucu. Padahal itu maknanya sangat buruk sekali. Nah ini merusak akal, ya. Merusak akal kita. Maka ini perlu betul dengan sungguh-sungguh kita memberikan edukasi ya, ke anak-anak, ke cucu-cucu bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu mempengaruhi kualitas akal kita. Apalagi nanti akalnya nggak bisa berfungsi dengan baik, nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang enggak. Kok sangat susah sekali menyaring. Bahkan hari ini ngapunten, itu anak-anak sekarang sampai kesusahan membedakan mana yang cowok jendol sama cowok banci. Saking senengnya sekarang kayak boyband dari Korea nih kok. Itu putih-putih oplas-oplas ya, operasi plastik ya. Ginjunan, nggih ya. Agem anting, agem kalung jogete tulang lunak ngoten niku ya. Luwih luwes banget wong wedok ya. Itu fansnya banyak sekali. Perempuan-perempuan hari ini ngefans sama model seperti ini dan bilangnya itu ganteng. Niku nggak habis pikir kula ndelok itu ngendi gantengnya tadi. Niku pernah kula jajal ngene kula tanglet ngene bude-bude tangga kula, Pak. Dek, coba ndelok iki, Dek. Napa, Mas? Walah banci joget ngoten. Bude-bude ora tau ndelok ngono ki ndelok iku banci joget. Tapi karena anak muda sering melihatnya seolah-olah itu adalah sesuatu yang hits ya, yang viral dan teman-temannya juga pada senang, akhirnya dia terpengaruh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, terpengaruh akhirnya menyatakan itu baik-baik saja dan cek gantengnya cek ngono kuwi kan parah gitu. Padahal bener-bener bencong ganti ini. Alhamdulillah. Ini kondisi hari ini. Kemudian potensi manusia yang perlu kita jaga yang setelah akhirnya itu adalah rupiah. Demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dalam kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa. Tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Terus nafs jiwa menikah ada di dalam qalbun. Hati itu ada di dalamnya sadrun, dada. Dan setan menikah, setan itu ada yang bentuknya jin dan manusia membisikkan ya, dan terang surat An-Nas itu membisikkan ke dada. Sadrun.
Nah, membisikkan ke dada sehingga jiwanya bergejolak. Maka Allah kasih potensi fujuroha wa taqwaha. Mau yang fujur atau yang takwa. Mau yang buruk atau yang baik. Ini kecenderungan. Kenapa kok dikasih kecenderungan buruk toh? Mbok sik apik wae to Gusti Allah kok menek barang to ning atine. Misal ada pertanyaan seperti itu. Itu seperti apa? Contohipun analoginya seperti pakaian yang kita kenakan. Pakaian kalau kita, apalagi pakaiannya putih ya, pakaiannya putih, kemudian melu outbound, wah cocok nih, melu outbound, gitu. Pernah nganu nggih, anak-anak ibu apa ibu-ibu malah pernah outbound ya? Ini kok sampai kotor, tandanya apa? Kalau kotor itu, berarti perlu dibersihkan. Sama, Allah ciptakan fujur nika keburukan itu fungsinya bukan kemudian kita supaya fujur, bukan, tetapi fungsinya supaya kita dapat alarm bahwa oh ini kotor. Sama halnya ketika kita melihat ada orang di sekitar kita sedang emosi, misal emosinya karena dendam, karena iri, atau karena suatu masalah, kita bisa melihatnya bahwa oh ini, dan kita bisa ngerem, bisa kasih pejangan nasihat yang sabar. Nah ini bagian dari fungsinya fujur tadi, supaya takwanya hadir, supaya bersih lagi. Harapannya seperti itu. Jadi kalau kita tidak asah rupiah kita, maka bisa jadi kecenderungan jiwa kita ke keburukan, kejodohan. Dan kemudian kalau kemudian kita dekat-dekat dengan Allah, maka takwa itu akan mudah sekali ada di jiwa hati kita. Dan ini tantangannya luar biasa. Ini tantangannya luar biasa. Sebagaimana kita hari ini berpuasa, Bapak Ibu. Itu kalau tidak ada iman di jiwanya, di hatinya, pastilah kita bisa diem-diem makan roti, sak gudeg, ini sepenak tuh, ora ketok. Pokoknya pas wudhu biasanya, sengaja enak katanya. Itu tidak ada yang tahu, tetapi imanlah yang kemudian menjaga itu. Jiwanya yang penuh dengan keimanan itulah yang menjaga, berhati-hati. Ya. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk di tenggorokan kita. Nah ini bagian dari ternyata alhamdulillah di hati kita masih ada iman, takwa. Dan yang terakhir, potensi manusia yang terakhir itu adalah sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Di mana manusia menikah bisa menghadirkan banyak sekali inovasi. Sudah sampai punya pakaian seperti ini, itu bagian dari akalnya, rupiahnya dan jasadnya itu bisa optimal. Karpetnya bisa apik kayak gini, bisa bikin desain-desain niki apik tani awan-awan kata niki. Ini bagian dari kemampuan manusia dari potensi jasadnya. Ini yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, ini perlu betul-betul kita syukuri karena Allah memberikan 3 potensi ini memang agar manusia itu bersyukur. Apapun yang Allah karuniakan, kita diminta Allah untuk bersyukur. Lanjut. Nah, TFT manusia ini kalau singkat ya, menora ketahuan. TFT ini itu tujuan, fungsi, dan tugas. Nah, ini kadang kita lupa. Yang banyak hari ini koruptor yang tinggi diwokeh ketoke ya. Kayak beritanya kok marah ngeludut. Ngelus terus ya Allah kok ngene-ngene banget kok. Bahasanya sampai bukan negara Indonesia, negara Konoha ya. Ini kok
sepertinya sudah lupa tujuan hidup diciptakannya manusia di muka bumi ini untuk apa, fungsinya untuk apa, tugasnya ada apa saja. Maka sore hari ini mari kita bersama-sama mengingat Allah dan Rasul-Nya, bersama-sama merecall kembali, mengingat kembali, oh ternyata, oh iya, Allah itu menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Dan ini banyak sekali nasnya, Quran, di hadis banyak sekali. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati banyak sekali nas-nasnya yang sebenarnya mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Dan orang yang kemudian sudah semeleh pun derek Gusti Allah itu pasti adem ayem hidupnya. Lain halnya orang yang masih kurang terus syukurnya kurang. Terus dina iki sih mikir liyane. Mudahnya wis maem enak, isih golek nek ana kerupuk enak gitu. Angel gitu. Wis sotone seger. Wah nek ana sambele luwih seger ya Allah. Jadi kalau kita kemudian sudah berada di titik meleh apa yang sudah Allah hadirkan itu rezekinya disyukuri pasti adem ayem. Dan kemudian apa fungsi manusia menikah? Maka di Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sudah kemudian kita diingatkan, ingatlah. Nah, ini kita diingatkan, ingatlah. Ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dan ketika itu kisahnya para malaikat komplain ya. Komplain. Oh iso. Padahal banyak loh manusia tuh kalau melakukan banyak kerusakan. Kemudian Allah menjawab dengan Allah itu maha tahu apa yang dia ciptakan. Maka kemudian ternyata fungsinya manusia diciptakan itu untuk menjadi khalifah di bumi. Murid-murid di bumi, memimpin alam semesta raya ini, membingkai apa-apa yang di sekitar menjadi indah. Alamnya, jalannya, rumahnya, sampai rumah tangganya itu kemudian ditata biar adem ayem tenteram. Itulah fungsi kemudian manusia dihadirkan di muka bumi. Bagaimana kemudian supaya bahkan hewan-hewan itu tidak kelaparan, itu ada di tugasnya di manusia sebenarnya. Maka kita bisa melihat contoh, kalau hewan itu sering ditembaki, pasti burung-burung itu nggak mau terbang dekat-dekat manusia. Tetapi kalau burung itu melihat bahwa manusia itu sering kasih makan burung, pasti burungnya gampang sekali mendekat ke manusia. Banyak sekali contohnya di beberapa tempat di luar negeri juga sangat banyak. Atau yang paling dekat itu nonton selebriti, sinten niku Irfan Hakim gitu. Nah, itu punya kebun binatang pribadi yang itu betul-betul dijaga, dirawat, dikasih makan. Hewannya nurut semua, datang sendiri itu nyeneng kayak gitu. Ini bagian dari sebenarnya itu tugasnya manusia untuk menjaga habitat-habitat satwa, tanaman-tanaman. Itu sebenarnya tugasnya manusia. Ini kalau kita bisa menjaga betul itu luar biasa. Sebagaimana kisah ketika para sahabat atau tabi'in itu ada kisah di mana masa kejayaan Islam sampai serigala-serigala aja kenyang. Masanya Umar bin Abdul Aziz, khalifahnya Umar bin Abdul Aziz, itu sampai serigala aja nggak makan domba. Saking manusia itu memang memberikan jatah makan untuk para serigala. Saking saking sejahteranya. Sampai domba-domba yang berkeliaran di umbar itu ada serigala lewat, serigalanya nggak tertarik sama domba-domba karena perutnya sudah kenyang. Ini luar biasa.
Nah ini fungsi dari hadirnya manusia itu untuk menata itu, menata dirinya, menata keluarganya, sampai menata lingkungannya, bahkan sampai hewan tumbuhan oleh manusia sedemikian rupa. Karena manusia satu-satunya makhluk yang sudah dikasih akal, dikasih ruhiyah, sama dikasih jasad, kasih potensi itu untuk menata itu semua. Dan inilah tugasnya manusia. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tapi mereka semua enggak. Sudah dikasih amanat. Amanat ini apa? Yang dimaksud amanat ini adalah syariat. Tuntunan yang Allah turunkan untuk makhluk yang diciptakan di bumi. Tetapi ternyata langit, bumi, gunung-gunung menolak. Karena terasa berat memikul amanat syariat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Angel abotnya belum dipikul oleh manusia. Tentang syariat, tuntunan apa yang seharusnya dilakukan ketika menjadi seorang khalifah. Nah ini menjadi hal yang sangat menarik ketika seseorang manusia itu dekat dengan Tuhannya, dekat dengan agamanya, paham dengan syariatnya. Pastilah kemudian hidupnya akan tenang dan di sekelilingnya akan teratur sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Next. Nah ini terakhir ini, belum nanti tanya jawab. Moga-moga buat penonton tanya jawab. Pun biasa pengawasan kita. Nah ini peta hidup kita. Bagaimana ini ringkasan yang kita bahas tadinya. Ini ringkasannya. Ternyata manusia diciptakan itu sudah ada peta hidupnya. Yang pertama tadi di alam ruh, ya, di Quran surat Al-Araf tadi, semuanya sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Ketika kemudian ditiupkan di rahim ibunya masing-masing, kemudian lahir di alam dunia juga tadi sudah dijelaskan, ada TFT-nya, ada tujuannya, fungsinya, ya, ada tugasnya, bahwa kita ini, bahwa Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menjadi khalifah. Maka kita diminta untuk belajar, ikra, bacalah, membaca Quran, membaca lingkungan sekitar, membaca apapun yang kemudian potensi yang sudah Allah hadirkan tadi, penglihatan, pendengaran, hati nuraninya dipakai untuk membaca. Itu Masya Allah, kalau hidup semua gitu, penglihatannya, pendengarannya, hati nuraninya hidup, maka dia bisa membaca keseluruhan apa yang menjadi ayat-ayat Quran, apa yang menjadi hadis-hadis yang Rasulullah hadirkan. Sehingga di alam barzah nanti, maka tenanglah setiap jiwa-jiwa manusia itu. Dia akan ditemani oleh sesosok yang sangat harum, sangat indah dilihat. Siapakah dia? Sinten Bapak Ibu? Amal ibadahnya. Ketika amal ibadahnya bagus, saya senang berpuasa, senang baca Quran, senang sholat, senang bersedekah, senang sholat tahajud, senang sholat duha, senang senyum kalian tanggani pun, nah itu Allah akan catat amal-amal kebaikan itu, Allah akan catat, dan itu akan menjadi sosok yang wajahnya terang, diajak ngobrol enak, wangi, sambil melihat taman-taman surga, pekarangan halaman surga ketika di alam kubur. Tetapi kalau yang banyak maksiatnya, sholatnya bolong-bolong, maca Qur'ane yo ngilang-ilangan, ya, sedekahe pokel, puasane mokel, dan itu siap-siap
entuk koncone sing mambu, wajahe ora penak didelok dan bahasa obrolannya penuh makian, penuh budaya dan saling menghujat. Maka di sini kita berdoa bahwa berdoa semoga kita dihindarkan dari azab kubur, dihindarkan dari siksa kubur. Nah ini bagian dari proses di mana kita setelah ke alam dunia ke alam barzah. Dan kita tidak tahu kapan kita lanjut perjalanannya ke alam barzah. Kita sudah melalui 4 alam nih Kang ya. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Nah, ini yang belum adalah nanti alam barzah, kemudian alam mahsyar, kemudian surga atau neraka. Ditanya kapan gitu, mboten ana sing ngertos. Kapan mboten? Karena umur tidak ada yang tahu. Ada yang umurnya 2 tahun sudah dipanggil. Ada yang umurnya 2 bulan dia wonten sing ngasih 100 punjul. Banyak. Jadi kita tidak tahu kapan kita dipanggil, maka kita harus bersiap. Nah, nanti setelah semuanya meninggal, maka proses selanjutnya menuju alam mahsyar itu dibangkitkan dulu. Dibangkitkan semuanya di yaumil akhir nanti dibangkitkan. Trompet sangkakala pertama itu huru hara kiamat, trompet sangkakala kedua dibangkitkan semua, semuanya berkumpul, kemudian terbagi menjadi 2 golongan besar. Satu golongan itu wajahnya cerah, satu golongan wajahnya muram. Yang golongannya wajahnya cerah akan dapat buku tebal dari depan, sangat mudah ditangkap. Kemudian yang wajahnya muram akan dapat buku tebal dari belakang, ada yang melihatkan sampai mengenai kepala belakangnya. Dan ketika itu lembaran buku-buku itu sudah ditangkap dengan oleh tangannya masing-masing, dibuka lembaran demi lembaran. Orang yang wajahnya cerah semakin cerah karena dia mendapati bahwa ternyata alhamdulillah amalanku ketika di dunia ini dan ini. Arep maksiat ora sido alhamdulillah dicatat. Arep mokel ora sido tahan titik ini akan maghrib. Kemudian yang wajahnya muram itu semakin muram, bahkan di tafsir dijelaskan bahwa di yaumil akhir nanti ketika pada mahsyar itu yang wajahnya muram keringatnya sampai bercucuran karena dia tahu betul bahwa setelah ini dia akan kemana. Karena amalan-amalannya jelek-jelek, buruk-buruk. Na'udzubillah. Nah, kemudian setelah itu dipanggillah satu-satu. Ya. Apa yang pertama kali ditanya? Apa Bapak Ibu? Sholat itu. Kalau sholatnya sudah beres, 5 waktu, di awal waktu, Masya Allahnya berjamaah terus, maka Allah langsung kasih tiket ke surga. Tanpa ditimbang-timbang lagi amalan-amalan yang lainnya. Mantap. Sholat 5 waktu ini pun paling top tier. Amalan yang paling mantap. Itu udah dari kisah asal usulnya Isra Mi'raj aja sudah luar biasa. Allah langsung yang bertemu dengan Nabi Muhammad naik ke atas. Titahnya itu dialog langsung sholat itu. Dan luar biasanya lagi, setiap satu waktu terhitung seperti 10 waktu. Karena awalnya dulu disuruhnya dimintanya 50 waktu, tapi kemudian singkat ceritanya jadi 5 waktu. Dan satu waktunya terhitung 10 waktu. Ini pahalanya besar sekali. 5 waktu. Dan sebenarnya kalau kita hitung-hitung, dari 24 jam, 5 waktu itu tidak ada kemudian, kalau misal kita hitung satu waktunya 10 menit saja, itu kali 5, yang 50 menit, belum ada 1 jam dari 24 jam. Sebenarnya tidak berat-berat.
tidak terasa berat sebenarnya. Mila dengan adanya ruh tadi ya, jiwa yang kemudian terus belajar dekat-dekat dengan iman Islam, maka yang berat itu jadi ringan. Puasa yang berat jadi ringan, sholat yang terasa berat jadi ringan, sedekah yang berat jadi ringan, baca Quran yang berat jadi ringan. Itu karena ruhiyahnya, potensi ruhiyahnya terus diasah. Enggak hanya akal dan jasadnya, tapi ruhiyahnya terus diasah. Ini bagian dari kita mengasah ruhiyah berjamaah ini saat puasa Ramadan. Ditarbiyah Allah langsung, dididik Allah langsung untuk ngecas ruhiyahnya. Nah, ketika kemudian sholatnya tadi 5 waktu sudah clear, jelas, maka Allah akan kasih tiket langsung ke surga. Ini Masya Allah. Kadang kalau anak-anak muda hari ini ditanya, atau bahkan bertanya kritis, sajane sholatnya ngopo to Mas? Ora krasa iki manfaate. Sampai ada yang sebel dari itu, ya. Pertanyaan-pertanyaan di sosmed itu kan banyak sekali. Maka analogi sederhananya adalah seperti kalau kita keluar rumah mau ke masjid hujan. Biasanya naik hujan kita beton apa Pak? Payung. Tetapi kalau nggak hujan, payungnya dipakai beton. Beton. Sama halnya ketika kelak di akhirat. Sholat itu seperti payung. Nanti payungnya saatnya dikeluarkan tuh di akhirat nanti. Ketika yaumil akhir nanti payungnya dibuka. Ya, nah, kita akhirnya selamat dari jembatan Sirat. Dengan apa yang tadi ditanya yang pertama kali tadi, sholat. Karena sesungguhnya banyak sekali yang meriwayatkan bahwa sholat itulah yang nantinya akan memberikan cahaya di keningnya. Ada yang memberikan cahaya di hatinya sehingga jalan yang ada di depannya terang benderang. Itu karena sholat. Yang menjadi jalan terang benderang ketika menuju surga. Yang memudahkan langkah kakinya menuju surga itu sholatnya. Mila monggo sareng-sareng saya itu sholat menika luar biasa manfaatnya. Baik dari segi mengasah ruhiyah, mengasah jasa, mengasah akal. Itu nggih hafalan nggih. Ketika sholat semakin hafalnya banyak, sholatnya semakin bagus. Ini mengasah semua potensi sebenarnya sholat itu. Dan sholat menika banyak sekali penelitiannya, ya, itu menyehatkan badan. Apalagi kalau sholatnya berjamaah, itu lebih menyehatkan badan lagi, menyegarkan jiwa lagi. Itu ada buku namanya Super Health, Gaya Hidup Sehat ala Rasulullah. Itu penelitian-penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa memang sholat itu betul-betul menyehatkan badan. Apalagi sampai memudahkan langkah kaki kita menuju surga. Ini Masya Allah. Gitu, Bapak Ibu, 10 menit lagi kita berbuka. Saya kembalikan ke moderator. Semoga dari yang sedikit ini berharga, bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika ada. Alhamdulillah. Oh ya, gampang aja. Kasih pertanyaan kan? Menyebutkan potensi manusia ada apa saja? Oh, ambil. Ya, saya tahu potensi manusia. Ada 3. Apa itu tadi?
Nggih. Terus nggih. Ada door prize-nya, Pak. Ada door prize-nya. Iya. Satu lagi apa nggih? Arti dari makrifatul insan. Oh, sederhana. Betul ya? Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita ya barangkali sudah pernah mendengar materinya kita bicarakan di materi-materi yang kita adakan di 10 hari pertama ini memang kita berturut-turut kita ada mengenal Allah, mengenal Rasul, ya, juga mengenal Islam. Dan hari ini kita mengenal manusia. Kalau besok masih ada mengenal Al-Quran. Kalau kita juga nanti besok itu dan ada tambahan materi lain, ada yang reguler tentang ilmu pribadi dan juga nanti yang terakhir penutupnya adalah tafsir ulama. Baik, rangkaian kajian materi hari ini alhamdulillah baik, mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman dari Allah SWT. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan menuju terapi untuk persiapan berbuka puasa.